Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan yang berjudul Peran Gen Z dan Startup di Indonesia dalam Perkembangan Industri dan Teknologi Nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdullah Zain dengan NIM 233030024. Saya Muhammad Ismail Abutar Firdaus dengan NIM 233030021. Dan saya Arul Sahrul dengan NIM 233030014. Dan saya Wisnu Aji Prasetyo dengan NIM 233030030. Dan saya Iqmal Rafi Wahab dengan NIM 233030004. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi saya dengan rekan kelompok saya. Yang saya akan bahas adalah peran industri teknologi dalam kemajuan Indonesia. Industri teknologi berperan sangat krusial dalam mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam era digital saat ini, inovasi-inovasi baru terus bermunculan dan membawa dampak yang besar bagi berbagai sektor di kehidupan kita. Teknologi tidak hanya membantu efisiensi dalam industri saja, tetapi juga membuka peluang usaha yang baru, memperluas pasar kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Salah satu hal yang penting adalah keterlibatan generasi muda, terutama generasi Z atau Gen Z seperti kita, yang sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Mereka berperan penting sebagai penggerak inovasi sekaligus pengguna aktif teknologi dengan pemanfaatan teknologi secara optimal. Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara yang unggul dalam bidang teknologi dan inovasi di masa depan. Yang kedua, di sini saya akan membahas tantangannya dan peluang apa saja yang ada dalam industri teknologi ini. Meskipun menjanjikan, perkembangan industri teknologi tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis dan digital yang memadai. Selain itu, ketimpangan akses terhadap teknologi, khususnya di daerah terpencil, masih menjadi hambatan yang besar dalam pemerataan manfaat teknologi di seluruh Indonesia ini. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Inovasi teknologi membuka banyak lapangan kerja yang baru, menciptakan cara kerja yang lebih efisien, serta meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi teknologi demi kemajuan Indonesia ini. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan paparan berikutnya. Siapa sebetulnya generasi Z? Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012 dengan rentang usia 12 sampai 27 tahun pada tahun 2024. Generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah generasi milenial ataupun generasi Y. Generasi Z sering disingkat Gen Z ataupun Gen Z dan dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai Zoomer. Sebagian besar anggota generasi Z adalah anak-anak dari generasi baby boomer yang lebih muda, generasi X, dan generasi milenial. Karakteristik utama generasi Z ataupun Gen Z merupakan digital native ataupun istilah untuk generasi yang lahir dan tumbuh di era digital sehingga terbiasa menggunakan teknologi sejak dini. Selain itu, Gen Z juga adaptif, kreatif, dan berorientasi pada solusi.
Keterampilan pada bidang digital merupakan kekuatan utama generasi ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Gen Z melek teknologi ataupun bahasa kerennya tech savvy. Generasi Z tumbuh di era teknologi yang sedang berkembang dengan pesat. Internet, media sosial, aplikasi pesan makan, aplikasi transportasi, aplikasi kencan online, dan masih banyak lagi. Bahkan generasi Z di Indonesia merupakan posisi teratas yang paling banyak menghabiskan waktu untuk berselancar di internet. Rata-rata bisa sampai 7 hingga 13 jam setiap harinya. Berikutnya, Gen Z juga kreatif. Coba deh kita tanya ke orang tua kita, nenek ataupun kakek kita dulu. Dulu cita-cita mereka mau jadi apa? Mungkin jawabannya nggak jauh dari dokter, PNS, arsitek, insinyur, dan lain sebagainya. Nah, berkat kehadiran internet, generasi kita ataupun Gen Z jauh lebih kreatif dalam menghasilkan uang, khususnya yang berhubungan dengan industri kreatif, seperti konten kreator, podcaster, vlogger, sampai mendirikan perusahaan rintisan ataupun startup. Berikutnya, Gen Z mudah menerima perbedaan. Karakter Gen Z yang selanjutnya mampu menerima perbedaan di sekitar, entah itu agama, suku, ras, adat istiadat, dan sebagainya. Terbukanya akses informasi membuat generasi Z lebih mudah untuk belajar dan memahami sebab akibat perbedaan yang timbul. Gen Z juga nggak masalah dengan bergaul dengan kelompok yang berbeda dengannya. Berikutnya, Gen Z peduli terhadap sesama. Meskipun lebih sering lebahan sambil scrolling, bukan berarti generasi Z jadi apatis. Justru mereka ini paling cepat dalam urusan menyebarkan informasi dan mencari solusi. Misalnya nih, ada kakek-kakek yang jualan kue di stasiun. Gen Z bisa saja mengunggah foto ataupun video si kakek tersebut di media sosial dan ramai-ramai menggalang donasi. Hal ini selaras dengan julukan The Communaholic, yaitu terlibat dalam komunitas dan teknologi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Berikutnya, Gen Z senang berekspresi. Gen Z juga dijuluki sebagai The Undivided ID. Mereka gemar berekspresi untuk menemukan jati diri. Yang berikutnya itu ada kekurangan Gen Z. Tentunya Gen Z juga memiliki kekurangan karena generasi ini bukanlah yang terbaik dari generasi yang ada. Itulah penyebab kenapa Gen Z kurang ataupun dibenci oleh generasi-generasi sebelumnya. Yang pertama, kekurangan Gen Z adalah FOMO. FOMO atau yang biasa disebut fear of missing out, khususnya di internet dan media sosial. Setiap harinya Gen Z disuguhkan oleh berbagai informasi, termasuk apa yang sedang tren hari ini. Mereka bisa merasa kuper, takut dicap gagal, dan cemas jika belum mencoba tren yang baru ataupun yang ada di internet. Yang kedua yaitu kecemasan dan tingkat stres yang tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association, stres yang dialami Gen Z dialami karena pandemi, ketidakpastian mengenai masa depan, berita buruk di internet, dan media sosial. Gen Z juga mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kehidupan pribadi mereka, sehingga jika tidak berjalan sesuai keinginan, akan memicu timbulnya stres. Dan yang terakhir, Gen Z mudah mengeluh. Meskipun punya kemampuan untuk mencari informasi dari berbagai sumber, kenyataannya Gen Z terlalu cepat menyerap dan mencocokkan informasi dengan apa yang mereka rasakan. Seperti melabeli diri mereka sebagai pengidap bipolar, membatasi pergaulan karena introvert, dan sebagainya. Gen Z menjadikan hal ini sebagai hambatan mereka untuk maju. Gen Z juga disebut sebagai generasi strawberry karena terkesan manja dan mudah tertekan. Sementara itu, populasi Gen Z di Indonesia menurut sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah populasi Gen Z mencapai sekitar 75 juta jiwa atau sama dengan 27,69%. Jika dijumlahkan dengan total penduduk rata-rata di Indonesia, maka Gen Z merupakan generasi terbanyak di Indonesia saat ini, di mana tentunya mereka mempunyai peran penting bagi kemajuan serta perkembangan bangsa di masa yang akan datang. Selain peran Gen Z,
terhadap perkembangan industri dan teknologi di Indonesia. Peran startup di Indonesia juga menjadi hal yang penting, mengingat pertumbuhan startup di Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan startup tercepat di Asia Tenggara. Ada beberapa alasan penyebab mengapa startup di Indonesia berkembang dengan cepat. Yang pertama, karena perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di Indonesia sangat pesat, mendukung perkembangan startup juga. Berikutnya ada potensi pasar. Indonesia memiliki populasi yang besar, sehingga sebagian pasar berada di usia yang produktif. Berikutnya adalah inovasi. Berbagai inovasi dan ide kreatif terus bermunculan dari para pengusaha muda. Dan yang terakhir adalah adanya dukungan dari investor global. Beberapa startup Indonesia berhasil menarik investasi dari investor global seperti Bukalapak, Gojek, dan Tokopedia. Selain itu, jumlah startup di Indonesia kian bertambah banyak setiap tahunnya. Pada tahun 2023 saja, terdapat lebih dari 2.300 startup aktif di Indonesia. Beberapa sektor startup yang ada berkembang lebih cepat lagi, yaitu pada sektor yang meliputi e-commerce, fintech, pendidikan, dan kesehatan. Sektor-sektor ini bisa dikatakan merupakan sektor-sektor utama di masa ini, di mana setiap orang pada masa ini sudah sangat bergantung pada sektor-sektor tersebut. Tentunya melalui perkembangan startup Indonesia, ini menjadikan keuntungan baru bagi negara Indonesia. Bahkan pada tahun 2022 saja, Indonesia menghasilkan investasi yang mencapai nilai 3 miliar US dollar. Serta Indonesia sudah menghasilkan beberapa unicorn dan dekakorn seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kontribusi startup dalam industri teknologi. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Startup mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan penciptaan lapangan kerja. Contohnya, terdapat Gojek yang menyerap jutaan mitra driver. Kemudian di sektor e-commerce, ada juga Tokopedia dan Shopee yang membuka peluang bagi UMKM dan tenaga logistik. Kemudian dari inovasi juga mendatangkan investasi asing ke Indonesia. Kedua, inovasi teknologi. Startup membawa inovasi teknologi yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berbisnis. Contohnya, dalam sektor vintage, seperti dompet digital, seperti GoPay, OVO, dan Dana yang mempermudah transaksi tanpa bank. Kemudian di sektor e-commerce, terdapat juga marketplace, contohnya seperti Tokopedia dan Bilibili. Selanjutnya, ada juga di sektor kesehatan juga, seperti telemedicine, seperti Halodoc dan Alodokter. Di edukasi juga terdapat pengaruhnya seperti Ruang Guru, Genius, dan lain-lain. Yang ketiga, dampak sosial. Startup memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui solusi yang inovatif dan efisien. Contohnya, inklusi keuangan, layanan vintage yang menjangkau masyarakat tanpa rekening bank. Kemudian, pemerataan akses layanan kesehatan digital dan pendidikan yang dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, untuk di slide selanjutnya terdapat Gojek, studi kasus startup yang sukses. Pendirian Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 yang memiliki konsep awal untuk memodernisasi transportasi roda 2 yang sebelumnya tidak terorganisir, dan bermula dari layanan call center untuk memesan ojek tradisional di Jakarta. Kemudian terdapat juga ekspansi. Gojek terus berkembang pesat tidak hanya di Indonesia, juga di kawasan Asia Tenggara. Ekspansi dari Gojek juga terdapat beberapa jenis, seperti pertama, diversifikasi layanan yang awalnya GoRide atau ojek online, kemudian jadi GoFood atau pesan antar makanan, kemudian menjadi GoSend, pengiriman paket, GoMed, konsultasi dokter, dan pengiriman obat, dan ada juga GoPay, yaitu dompet digital dan pembayaran. Untuk ekspansi geografis yang awalnya bermula di Jakarta, kemudian ke seluruh Indonesia, kemudian membesar ke internasional seperti di Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina.
Kemudian, kontribusi ekonomi. Gojek memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia mencapai angka 55 triliun pada tahun 2018. Di sini saya akan membahas bagaimana dampak positif dari perusahaan teknologi. Yang pertama itu ada transformasi ekonomi digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita bertransaksi. Dulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung atau di toko. Namun semua itu bisa dilakukan sekarang melalui marketplace atau platform lainnya. Beberapa dampak positif dari transformasi ini adalah yang pertama itu ada kecepatan dan efisien. Sekarang pembayaran atau transaksi bisa dilakukan dalam hitungan beberapa detik dengan menggunakan dompet digital atau transfer bank. Yang kedua, ada kemudahan bertransaksi. Konsumen dapat membeli barang dari mana saja tanpa harus datang ke toko tersebut. Misalnya kita membeli sarung dari Kota Pekalongan. Kita tidak perlu ke Pekalongan untuk membeli sarung tersebut, tetapi menggunakan marketplace kita bisa juga membelinya. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi digital. Semakin banyak bisnis yang beralih ke sistem online, menciptakan lebih banyak peluang kerja di bidang teknologi, seperti digital marketing dan lain-lainnya. Pertumbuhan ekonomi digital ini sangat bagus untuk Indonesia. Yang kedua, ada kemudahan akses layanan. Perusahaan teknologi juga berkontribusi dalam mempermudah akses layanan. Berbagai layanan seperti yang pertama, transformasi daring. Sekarang kita bisa memesan ojek online atau taksi online hanya dengan beberapa klik saja, tanpa harus ke pangkalan atau ke terminal dan ke tempat-tempat lainnya. Yang kedua, ada e-commerce, yaitu belanja online semakin banyak pilihannya, mulai dari harga yang termurah sampai harga termahal dan produk-produk lainnya. Yang ketiga, layanan keuangan digital. Masyarakat bisa mengakses layanan perbankan, pinjaman, dan investasi secara digital tanpa harus ke kantor bank. Nah, dengan adanya teknologi, berbagai layanan yang dulunya susah diakses, sekarang bisa dinikmati oleh banyak orang karena cepat dan efisien. Yang ketiga, ada pemberdayaan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka juga terbantu dengan adanya teknologi. Sebelumnya UMKM harus mempunyai toko untuk mereka berjualan. Namun sekarang mereka bisa berjualan menggunakan platform digital tanpa harus memiliki toko. Manfaat yang didapat UMKM adalah ada 3. Yang pertama, biaya operasional lebih rendah. Nah, tanpa kita seperti zaman dahulu, kita perlu memerlukan toko untuk berjualan, tetapi mereka sekarang tidak usah karena ada platform mengakibatkan jadi biaya operasional lebih rendah. Yang kedua, ada jangkauan pasar lebih luas. UMKM tidak hanya menjual produk di lingkup lokal, tetapi juga bisa berjualan menargetkan pasar di nasional sampai internasional. Yang ketiga, ada meningkatkan daya saing. Dengan pemasaran digital, UMKM bisa bersaing dengan bisnis-bisnis yang lebih besar. Nah, dengan demikian, perusahaan teknologi berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Berikutnya, peran pemerintah dalam mendorong industri teknologi. Tidak hanya perusahaan teknologi, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan industri teknologi. Yang pertama itu ada intensi pajak. Pemerintah memberikan berbagai intensi pajak kepada perusahaan yang bergerak di bidang riset dan perkembangan teknologi. Tujuannya adalah yang pertama menarik investasi. Dengan intensi pajak, investor lebih tertarik menanamkan modal di sektor teknologi. Yang kedua, mendorong inovasi. Perusahaan lebih termotivasi untuk melakukan penelitian
dan menciptakan teknologi baru. Yang ketiga, meningkatkan daya saing global. Perusahaan di Indonesia bisa lebih bersaing dengan perusahaan teknologi dari negara lain. Intensif ini sangat penting agar industri teknologi di Indonesia terus berkembang dan tidak tertinggal dari negara lain. Yang kedua ada pendidikan STM atau Sains Teknologi Rekayasa Matematika menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi. Langkah-langkah yang mereka ambil yaitu yang pertama, mengembangkan kurikulum di sekolah dan di universitas agar lebih banyak lulusan yang siap bekerja di bidang industri teknologi. Yang kedua, memberikan beasiswa untuk bidang teknologi sehingga lebih banyak generasi muda yang tertarik untuk belajar di bidang teknologi. Yang ketiga, mendorong program pelatihan digital agar tenaga kerja di Indonesia memiliki generasi muda yang mampu nih untuk di bidang teknologi. Nah, dengan adanya peningkatan pendidikan di bidang STM ini, Indonesia akan memiliki banyak ahli yang mampu mengembangkan teknologi sendiri. Yang terakhir ada infrastruktur digital. Pemerintah juga membangun infrastruktur digital agar internet bisa diakses, terutama oleh penduduk yang berada di pelosok terpencil. Beberapa upaya pemerintah yang telah dilakukan yaitu pengembangan jaringan internet di pelosok agar masyarakat di daerah terpencil juga bisa menikmati layanan akses digital seperti tadi kita belanja online atau transfer dan lain-lainnya. Yang kedua, pengembangan pusat data dan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan keamanan data. Yang ketiga, dukungan terhadap startup teknologi. Pemerintah membantu perdanaan dan regulasi yang mendukung perkembangan startup digital. Dengan adanya infrastruktur digital yang kuat, industri teknologi di Indonesia bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat. Oke, slide selanjutnya adalah tantangan dalam mengembangkan industri teknologi. Yang pertama, regulasi, pengembangan dan penegakan regulasi yang adaptif. Perkembangan teknologi yang begitu cepat dan kompleks menciptakan tantangan baru dalam proses pengembangan dan penegakan regulasi. Dan kemajuan teknologi yang begitu cepat menyulitkan kita untuk mengikuti regulasi yang berlaku. Regulasi juga dipastikan harus menjamin bahwa setiap lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat dari inovasi digital. Tidak hanya sekelompok orang yang memiliki akses ke teknologi terkini saja. Yang kedua, akses teknologi. Kesetimpangan dalam akses terhadap teknologi. Teknologi merupakan inti dari perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Akan tetapi, di balik kemajuan teknologi yang berlangsung dengan sangat cepat, kesetimpangan dalam akses terhadap teknologi tetap saja menjadi tantangan serius yang menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi antara yang mempunyai akses dengan yang masih tertinggal. Kesetimpangan akses teknologi bisa terjadi disebabkan oleh kondisi ekonomi, geografis, dan sosial. Contohnya seperti biaya perangkat digital dan akses internet yang mahal, infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil yang masih sangat terbatas, dan rendahnya literasi digital yang mengakibatkan beberapa kelompok kesulitan untuk mengakses teknologi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pada era digital sekarang ini, inovasi merupakan kunci keberhasilan dalam kemajuan dan perkembangan teknologi. Akan tetapi, jembatan menuju inovasi seringkali dipenuhi dengan berbagai tantangan.
Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Faktor ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan perubahan dalam permintaan pasar. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan pelatihan, pengembangan keterampilan, dan rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Dan slide selanjutnya, kesimpulan dan harapan untuk masa depan. Industri teknologi sangat penting karena berperan dalam memperkuat ekonomi, mendorong inovasi, dan meningkatkan kemajuan sosial. Dengan kerjasama yang baik dari individu, sektor swasta, dan pemerintah, serta dukungan dari Gen Z, Indonesia dapat mengembangkan industri teknologi dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.